Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Ahad tanggal 13 Ramadan tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu manaqib Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Bab kemuliaan sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz ibn Jabal adalah sahabat yang mulia. Beliau dari Al-Khazraj. Mu'adz ibn Jabal dari Al-Khazraj.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Mu'ad. Beliau bersabda, "Ya Mu'adu, inni la uhibbuka." Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu. Fala tada'anna dubura kulli salatin. Janganlah engkau tinggalkan doa setiap selesai salat, yaitu sebelum salam atau sesudah salam. Sebelum salam dan sesudah salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Mu'ad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'ad untuk tidak meninggalkan doa tersebut, terutama sebelum salam dan setelah salam. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengajarkan kepada kaum muslimin untuk membaca doa ini ketika sujud. Membaca doa ini ketika sujud agar Allah memudahkan untuk berzikir, agar Allah memudahkan untuk bersyukur, dan untuk menjadi orang-orang yang ikhlas serta istiqamah di atas sunnah. Di doa yang kandungannya sangat agung. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta zikir, kemudian meminta bersyukur kepada Allah, selalu bersyukur, kemudian meminta ikhlas, meminta ittiba'us sunnah, bahkan meminta al-ihsan wa husni ibadatik, bahkan meminta al-ihsan. Dan siapa yang benar-benar mengamalkan doa tersebut dengan merengek-rengek, dengan al-ilhah, terus-menerus membutuhkan, maka Allah akan mengilhamkan zikir kepadanya seperti nafas. Siapa yang benar-benar, jadi siapa yang maksimal doanya, siapa yang maksimal doanya, Allah akan mengilhamkan zikir kepadanya seperti nafas. Fadilatul Syekh Abdullah Al-Qasir rahimahullah berkata, orang yang ahlu zikir haqqan, orang yang benar-benar ahlu zikir, Allah mengilhamkan zikir seperti nafas. Bahkan melihatnya orang lain pun ikut berzikir, melihat kok, mengingatkan seseorang tentang Allah. Inna min ibadillah, ada hamba-hamba Allah yang demikian. Kita ini belum sampai ke level tersebut, karena kita banyak maksiatnya, banyak dosanya. Ada orang yang melihat wajahnya langsung subhanallah, ingat kematian. Nur, Allah memberikan cahaya. Melihat wajahnya, kita mengingat Allah, kita ingat kematian. Demikian, karena
kuatnya alaqah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan keutamaan sahabat Mu'adz ibnu Jabal, sahabat muda. Di antara keutamaan sahabat Mu'adz ibnu Jabal, beliau adalah a'lamus sahaba bil halal wal haram. Sahabat yang paling luas ilmunya tentang al-halal dan haram. Disebutkan di dalam hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arhamu ummati Abu Bakrin." Umatku yang paling kasih sayang kepada orang lain adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'adz. Yang paling mengetahui halal dan haram Mu'adz. Dan Mu'adz ini adalah sahabat yang pertama kali mengqadha salat, menyempurnakan salat ketika masbuk. Jadi adapun sahabat-sahabat yang lainnya, kalau sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, mereka ikut salam. Yang pertama kali menambah sholat, yang pertama kali menambah sholat padahal belum diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Mu'adz ibnu Jabal. Adapun yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut salam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kagum dengan Mu'adz ibnu Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan syariat secara bertahap. Sahabat di awal-awal Islam, mereka kalau sholat berbicara. Mereka yang masbuk, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, ikut salam. Mu'adz ini pernah masbuk, dan ini di awal-awal Islam. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, Mu'adz melanjutkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaguminya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyempurnakan siapa yang masbuk agar disempurnakan. Wa ma fatakum fa'atimmu. Jadi rakaat yang tidak kalian jumpai, sempurnakanlah. Ini salat ini berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau kalian masbuk, sempurnakanlah. Dan ini yang pertama kali melakukannya adalah Mu'adz ibnu Jabal. Ini menunjukkan kecerdasan sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Al-Imam Bukhari rahimahullah membawakan hadis tentang kemuliaan sahabat yang agung Mu'adz ibnu Jabal. Qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar. Qala haddatsana Gundar. Qala haddatsana Syu'bah an Amr an Ibrahim an Masruq an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqri'ul Qur'ana min arba'atin. Belajarlah Al-Qur'an dari 4 orang. Min Ibni Mas'ud. Yang pertama dari Abdullah ibnu Mas'ud.
Yang kedua Salim Maula Abi Hudzaifah. Yang ketiga Ubay bin Ka'ab. Yang keempat Mu'ad ibni Jabal. Di hadis ini menjelaskan kemuliaan sahabat Mu'ad ibnu Jabal. Dan sahabat Mu'ad ibnu Jabal pernah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman. Jadi hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayatin an yuwahhidullah. Ini adalah hadisnya Mu'ad ibnu Jabal. Ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengutus Mu'ad ibnu Jabal. Demikian pula Mu'ad ibnu Jabal perawi hadis bahwasannya tauhid adalah haqqullah. Tauhid adalah haknya Allah. Maka Mu'ad ini adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad ibnu Jabal meninggal dunia di negeri Syam pada tahun 18 Hijriah. Pada tahun 18 Hijriah dan usianya ketika itu 33 tahun. Usianya ketika itu 33 tahun. Di akhir hayatnya Mu'ad bin Jabal masih sempat menyampaikan hadis, yaitu hadis haqqullah alal abid, hak Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian Mu'ad bin Jabal meninggal dunianya ketika terjadi wabah taun amwas. Mu'ad ibnu Jabal berkhutbah, khutbah Jumat. Kemudian dia di dalam khutbahnya menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya taun adalah adab kepada umat-umat yang terdahulu dan rahmat bagi umat Islam. Maka siapa yang meninggal dunia sabiran muhtasiban, sabar dan mengharap pahala di sisi Allah, dia mendapatkan pahala mati syahid. Maka Mu'ad di depan kaum muslimin berkata, aku berharap mati syahid pada wabah ini. Jadi lihatlah bagaimana kita dan Mu'ad ibnu Jabal. Bagaimana kita dan Mu'ad ibnu Jabal. Tadi ketika terjadi wabah, banyak atau kita sendiri merasa takut mati. Mu'ad malah minta mati, meminta agar meninggal dunia ada wabah tersebut. Dan disaksikan oleh kaum muslimin ketika khutbah Jumat, meminta agar mati syahid. Ketika kematian datang kepada Mu'ad di hari yang telah ditentukan, Mu'ad berkata, marhaban bil maut, selamat datang kematian. Inni uammiluka, aku menunggumu. Allahu Akbar. Marhaban bil maut, selamat datang kematian.
Aku mengharapkan kehadiran. Allahu Akbar. Radhiyallahu anhu. Rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Orang-orang yang jujur menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kematian, bahkan di hari kematiannya menyambut datangnya kematian. Marhaban bil maut. Selamat datang kematian. Aku sudah menunggu, aku mengharap kehadiran. Allahu Akbar. Sampai sekarang bayangkan kita, kematian datang habis pengajian ini. Apa yang akan kita katakan? Jangan dulu, saya belum taubat. Jangan dulu, saya belum maksimal ibadahnya. Saya masih kotor, saya masih banyak dosa. Saya ini, saya itu. Itulah kualitas iman kita dibandingkan kualitas iman orang-orang yang terdahulu, yang di hari kematiannya mereka sangat bergembira, karena itu adalah hari yang terbaik. Hari yang terbaik yaitu ketika seorang meninggal dunia, husnul khatimah, itu adalah hari yang terbaik baginya. Meninggal dunia mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, yaitu tentang keutamaan Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Dari bab ini diambil pelajaran yang pertama, fihi fadlu Mu'adz ibni Jabal, keutamaan sahabat Mu'adz ibnu Jabal. Pelajaran berikutnya, fihi ahammiyatu kasratiz zikir, pentingnya memperbanyak zikir. Mu'adz ini banyak zikirnya. Ahlu zikir. Pernah sholat isya membaca surat Al-Baqarah rakaat pertama. Rakaat kedua membaca surat An-Nisa. Tapi setelah itu ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dikhawatirkan memberatkan jamaahnya. Kalau sholat sendiri silahkan, sholat isya. Jadi Mu'adz ini benar-benar ahli zikir, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan perbanyak zikir, dan Mu'adz melakukannya, melaksanakan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mu'adz pernah sholat isya rakaat pertama baca Al-Baqarah 2 juz lebih. Kemudian rakaat kedua surat An-Nisa 1 juz setengah. Total berapa? 4 juz sholat isyanya. Bagi Mu'adz biasa, bagi yang lain keberatan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Mu'adz. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah hebat kepada Mu'adz. Qala afattanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah kamu tukang fitnah? Sekarang pertanyaan, Mu'adz mutung atau enggak? Mutung atau enggak? Padahal dikatakan tukang fitnah. Gak tersinggung. Sekarang banyak jamaah pengajian yang baperan, tersinggung dikit, merasani gurunya. Dididik nyindir. Mu'adz bukan disindir, ditabrak Mu'adz ini. Afattanun anta ya Mu'adz, hei Mu'adz, apakah kamu itu tukang fitnah? Ini Mu'adz ahli dzikir, iya. Tapi kalau sholat panjang, sholat sendiri. Sholat fardu isya sunnahnya pendek, sunnahnya ringan. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Mu'adz supaya sholat membaca ayat-ayat yang pendek pada sholat isya. Ayat-ayat yang sedang, tidak terlalu panjang dan tidak pendek.
seperti surat wasyamsi wadduhaha dan seterusnya. Jadi Mu'adz ini ahli zikir. Kemudian Mu'adz ini sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan demikian adalah pelajaran bagi Mu'adz. Bukan Mu'adz mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kok keras kepada saya ini, enggak hikmah ini, enggak. Pendidikan itu lain. Jadi lain orang awam, lain jamaah ngaji yang sudah lama ngaji. Orang awam, contohnya orang Badui, kencing di masjid, ya kita harus lemah lembut. Tapi sudah lama ngaji, kok sik mutungan, nah ini perlu diluruskan lagi. Perlu diperbaiki lagi niatnya di dalam menuntut ilmu. Santri, demikian pula santri. Santri itu dididik. Dia harus kuat mentalnya, harus kuat kesabarannya, supaya benar-benar menjadi santri yang tangguh untuk menghadapi umat di medan dakwah. Kemudian pelajaran berikutnya al-ibratu fil umri al-kaifiyatu la al-kamiyatu. Al-ibratu fil umri al-kaifiyatu la al-kamiyatu. Kebaikan seseorang dilihat dari kualitas, bukan dari panjangnya umurnya. Kebaikan seseorang, kemuliaan dilihat dari kualitasnya, bukan panjang umurnya, belum tentu. Jadi kualitas, yang penting kualitas. Bagaimana kualitas? Yang paling penting dari kualitas itu adalah amalan hati. Ini yang sering kita lalai. Yang membedakan kita dan sahabat itu amalan hati. Maka apabila generasi ini ada yang sedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, sebesar Semeru katakan, dengan sahabat yang bersedekah satu kurma atau satu cakup ini atau setengahnya, para sahabat lebih utama karena amalan hatinya penuh. Dan ukuran kemuliaan itu dengan amalan hati, dengan kualitas. Maka mintalah kepada Allah amalan hati, minta diajarkan bisa mengamalkan amalan hati. Jadi seorang sholat, di dalam sholatnya melihat Allah, merasakan Allah, menyaksikan ibadahnya, maka akan lahir kekhusyuan. Adapun kalau kita sholat menunggu kapan salamnya, gimana kita khusyuk? Sholat itu yang paling indah ya sholat itu sendiri, bukan salamnya. Kalau salam alhamdulillah, kertek semuanya, kertek semuanya. Diminta amalan hati. Amalan hati itu banyak sekali. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah membandingkan dua orang yang membaca Al-Quran, sama-sama membacanya, sama-sama satu juznya katakan, sama-sama bacaannya sama, tapi derajatnya tidak sama. Dilihat dari kualitasnya, amalan hatinya. Jadi Mu'adz ini umurnya pendek, 33 tahun sudah meninggal dunia. Bukan usianya panjang, 33 tahun. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa yaumal qiyamah," apabila datang hari kiamat, "yataqaddamu
Mu'adun alal ulama ramyatan bil hajar. Mu'ad ini mendahului ulama ukuran lemparan batu. Bukan mendahului orang-orang biasa. Jadi Mu'ad itu adalah imamul ulama, imamnya ulama. Padahal usianya ketika meninggal dunia 33 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan itu dengan kualitas amal, bukan dengan panjangnya umur. Dilihat dari kualitasnya. Maka dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun mengalahkan dakwah para nabi yang ratusan tahun, ada yang 950 tahun. Dilihat dari apa? Kualitasnya. Kualitas itu dari mana? Dari amalan hati. Amalan hati la ya'lamuha illallah. Amalan hati tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Tapi kita ini paling tidak merasakan. Ada orang itu masya Allah tawadhu, kelihatan. Maka Allah memberikan tanda simahum fi wujuhihim min athari sujud. Alamat mereka, ciri-ciri mereka, di wajah mereka ada bekas sujud. Apa bekas sujud? Al-Imam Mujahid berkata at-tawadhu, tawadhu. Senyum, tidak angkuh, ini kelihatan. Ini yang bisa kelihatan. Adapun yang lainnya mahabbah, inaba, yang banyak amalan hati ini tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan, ketulusan ini tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memperlihatkan di antara tandanya. Maka para santri kadang-kadang wajahnya masih tidak bersahabat. Ini kelihatan hatinya. Karena wajah itu tanda hati. Allah berfirman simahum, ciri-ciri mereka. Simahum fi wujuhihim, di wajah mereka, min athari sujud, ada tanda sujud, tawadhu, senyum. Demikian. Karena sujud kita ini dilatih oleh Allah menghinakan diri. Menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Efeknya apa? Efeknya salah satunya adalah tawadhu. Semakin banyak ibadahnya, semakin tawadhu. Semakin banyak ilmunya, semakin kasih sayang. Demikian. Jadi amalan hati tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Tapi terkadang diperlihatkan lisan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa innahu ala dzalika lasyahid. Lisan itu adalah saksinya hati. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya lisan adalah saksi hati. Kalau hati ini penuh kedengkian, maka lisan akan penuh celaan dan caci maki. Kalau hati ini penuh rasa cinta, ingin kebaikan untuk orang lain, lisan ini mudah mendoakan. Allah yaghfir, Allah yarham, Allah yuwafiq, Allah yarfa' darajatahu fid dunya wal akhirah. Demikian, wa innahu ala dzalika lasyahid. Ini kembali kepada faedah pentingnya kualitas di dalam beramal, ini yang terpenting. Maka para ulama menjelaskan amal itu dilipat gandakan karena 3 hal. Yang pertama, bertepatan dengan waktu yang mulia. Seperti bulan Ramadan, ini amal dilipat gandakan. Yang kedua, di tempat yang suci, seperti di Masjidil Haram atau di Arafah, di tempat-tempat suci yang lainnya, Masjid Nabawi, ini amal dilipat gandakan. Kemudian yang ketiga ini yang paling penting. Amal seseorang dilipat gandakan oleh Allah dengan kualitas amalan hati.
dengan memperbanyak amalan hati. Ini orang meminta, ya tergantung permintaannya. Maka para ulama mengatakan at-taufiqu ala qadrin niyah. Petunjuk, pertolongan dan pemberian sesuai niat. Dan Allah tidak membatasi Anda puasa minta surga saja, jangan minta yang lain. Tidak seperti itu. Jangan minta apa-apa, minta satu tok, fokus satu. Tidak. Minta surga, minta bidadari, minta pertemuan para nabi, minta ini, minta itu, minta itu, minta ini, minta banyak. Itu kualitas hati. Minta agar Allah mengampuni dosa kita. Minta agar kita dibimbing meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Ya Allah, jadikan puasa ini puasa yang membimbing saya menjadi orang yang bertakwa. Ini minta. Ini yang namanya ihtisaban. Di semakin banyak amalan hati, semakin berlipat ganda pahala seseorang. Subhanallah, ini menunjukkan murahnya, agungnya kemurahan Allah. Semakin banyak minta, kok semakin banyak pahalanya. Tetapi minta semuanya yang berhubungan dengan akhirat. Meminta semua yang berhubungan dengan apa? Dengan akhirat. Jadi kembali kepada faedah, kemuliaan itu dengan kualitas, bukan dengan panjangnya umur seseorang, tapi dilihat dari kualitasnya. Dan amalan seseorang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah dengan kualitasnya. Apa yang dimaksud kualitas adalah dengan memperbanyak amalan hati, ikhlas, inabah, al-khasyah, kemudian al-mahabbah. Seperti itu. Dari di antara para salaf ada yang berdoa sampai doanya mengerikan. Ya Allah, janganlah engkau menahan ampunanmu kepada hamba-hambamu gara-gara dosaku. Jadi merasa dia adalah orang yang paling dosa. Sampai doa seperti itu. Ya Allah, janganlah engkau menahan ampunan kepada hamba-hambamu gara-gara dosaku. Ya seperti kalau kita terjadi musibah gempa, kita enggak merasa berdosa. Ini dosa orang lain di sana-sana. Ya, jangan-jangan itu dosa kita. Itu amalan hati. Kita bisa menampar orang lain, tapi tidak bisa menampar diri sendiri. Kalau para salaf mengatakan, ya Allah, janganlah engkau menghukum hamba-hambamu karena dosaku. Kalau kita tidak, kita merasa orang yang di luar sana banyak dosa, kita yang suci. Itu perbandingannya amalan hati. Kalau amalan hati ini kita kuat, kita akan merasa, ya Allah, jangan-jangan ini adalah dosaku, ampunkanlah ya Allah dosaku. Jagalah negeriku dari mara bahaya. Janganlah engkau menghukum hamba-hambamu karena dosaku ya Allah. Dosaku banyak ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Demikian. Jadi ini menunjukkan khauf kita ini sedikit, kecil. Karena kita tidak merasa adanya goyangan kemarin sedikit, itu bukan karena dosa kita. Kita tidak merasa, jangan-jangan karena dosa kita. Sehingga kita berat berdoa, ya Allah, janganlah engkau menghukum hamba-hambamu gara-gara dosaku. Tapi kita merasa, ya Allah, ini engkau mengurunkan adab gara-gara orang lain, adapun saya ini suci, kayak gitu, seakan-akan. Kenyataannya demikian. Walaupun lisan tidak mengatakan, tetapi kita ini tidak merasa kalau itu jangan-jangan karena dosa kita. Para salaf tidak demikian. Kalau diingatkan dosa, mereka khawatir. Ini gara-gara dia. Jadi sampai ada orang berdoa, ya Allah, ahadus salaf. Berdoa, ya Allah, janganlah engkau menurunkan adabmu karena dosa-dosaku. Ampunkanlah aku ya Allah. Demikian. Jadi semuanya seakan dia yang memikulnya. Tanda amalan hati. Paham makna khauf. Dan kita kurang paham
mana rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian. Yang penting adalah kualitas. Kualitas dilihat dari mana? Dari amalan hati. Memahami mahabbah, memahami khauf, memahami raja dengan pemahaman yang benar. Itu beribadah dengan memperbanyak amalan hati, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Semoga yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah memperbaiki amalan hati kita. Semoga Allah memperbaiki amalan hati kita. Semoga Allah meningkatkan kualitas amalan hati kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas tauhid dan di atas sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Semoga Allah menghidupkan kita di atas sunnah dan mewafatkan kita di atas sunnah. Semoga Allah menganugerahkan kematian kita dalam keadaan husnul khatimah dan menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.